Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Barat Daya dengan saya sendiri Iwan Samhar di samping kanan saya, Nah, ini Aprita. samping kiri saya. Firna Sri Wahyuni. Baik, kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam Bu Naini. Apa kabarnya hari ini Bu Irna? Alhamdulillah kabar baik. Bu Naini sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Oh iya Bu Irna, Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Apa boleh Bu Irna? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan? Dan jangan lupa Bu Irna, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Irna? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di proses coaching ini Bu, yang pertama sekali itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengar aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan di sini Bu, yang pertama itu mendengar aktif, dan yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Cuma 2 Bu. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifiknya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini Bu, adalah saya ingin coachee itu mendapat solusi dari permasalahannya Bu. Nah, saya berharap juga coachee tersebut tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya seperti itu Bu. Baik Bu Irna, jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coachee sudah menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu? Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu. Silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya ya Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam, Firna. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ada apa Pak? Ada yang mau disampaikan atau mau dibicarakan dengan saya? Iya Bu. Mungkin saya mau ngobrol-ngobrol sebentar ini masalah pembelajaran saya di kelas Bu. Saya bingung, mungkin saya mau mendapat masukan atau ide dari permasalahan saya Bu. Oh begitu Pak. Tujuan obrolan kita hari ini apa Pak? Tujuannya saya ingin mendapatkan permasalahan atau solusi dari permasalahan itu. Oh, Bapak ingin mendapatkan solusi ya Pak ya dari permasalahan yang sedang Bapak alami sekarang. Apa masalahnya Pak?
Saya mau cerita ini di kelas putih itu mungkin agak berbeda dari kelas sebelumnya Bu, di tahun-tahun sebelumnya, di mana mereka kurang kompak, jangankan antara laki-laki dan perempuan, sesama perempuan aja rasanya mereka kurang kompak. Oh begitu Pak. Jadi Bapak merasa bingung ya Pak dengan keadaan yang ada di kelas Bapak sekarang, Iya. begitu Pak? Iya. Baiklah Pak. Kira-kira apa yang sudah Bapak terapkan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak yang ada di kelas sekarang? Saya terapkan, saya berusaha membuat pembelajaran secara berkelompok Bu. Saya harap mereka dapat aktif bersama-sama, berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Oh begitu. Kira-kira kalau rencananya ke depan itu bagaimana tindakan Bapak untuk menyelesaikannya kembali Pak? Ya mungkin rencana saya itu memasukkan metode diskusi dalam FPP yang saya buat Bu, ya, guna untuk menjadikan kegiatan anak menjadi aktif. Kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya adalah saya akan membuat RPP yang menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada aspek sikap. Berikutnya keterampilan pengetahuan. Diawali dengan memberikan motivasi pada anak minimal dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan Bu. Di luar pembelajaran mungkin saya akan buat permainan untuk melatih kebersamaan mereka. Ya, kira-kira yang terlibat dalam pembuatan RPP Bapak itu siapa saja kira-kira Pak yang terlibat? Mungkin saya akan coba buat sendiri ya Bu RPP-nya. Setelah itu nanti baru mungkin akan saya diskusikan dengan teman lain agar mereka dapat memberikan masukan atas RPP yang saya buat. Mantap sekali Pak ya. Menurut Bapak apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Oke, mungkin dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah terkait dengan murid-murid yang kurang kompak atau belum bisa bekerja sama dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah, sekarang Bapak sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini ya Pak ya. Mudah-mudahan rencana Bapak akan membuahkan hasil. Jangan lupa juga untuk mencatat setiap hasil perkembangan kemajuannya Pak. Seperti itu, nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman lain. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Dengan ngobrol-ngobrol ini saya jadi dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Sama-sama Pak. Oke Bu, itu saja dulu Bu. Terima kasih atas segala masukannya Bu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam Bu Neni. Baik Bu Irna, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik Bu Irna, jadi Ibu sudah berhasil ya? Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan, yaitu Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada.
dalam Koci. Kemudian Ibu Irna sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Oke Ibu Irna, saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Arahnya di situ Ibu sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu, untuk ke depannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik Bu. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Irna. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Irna kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, di sini kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Oke ya, betul Bu. Di sini saya akan mengobserver Bapak, saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, nanti saat Bapak melakukan coaching apakah sesuai dengan menggunakan alur tirta atau belum? Bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana juga nanti coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak nanti ajukan. Jangan lupa Pak, nanti saat proses pelaksanaan coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, seperti kebutaan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik. Dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baiklah Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oh baik Pak, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di sini ya Pak ya. Yang secara spesifiknya yang ingin Bapak kembangkan itu di kompetensi apa Pak? Oh baik, dari ketiganya itu mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengar aktif saya menjadi lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif juga nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oh begitu Pak. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Bapak yang Bapak inginkan pada proses coaching ini, indikator yang untuk tercapainya Pak? Indikator tercapaian saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coaching memiliki rencana aksi atau rencananya ke depan apa yang harus dilakukannya. Oh baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya Pak ya untuk melakukan coaching, dan semoga nanti bisa melaksanakan coaching
untuk mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi dan selamat melakukan proses coaching Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Bu Neni, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, baik Pak Iwan, alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak Iwan dalam mengelola kelas. Bagus sekali. Apa tujuan Ibu dalam untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan nyaman, menyenangkan bagi anak Pak Iwan. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu Bu? Saya sudah mencoba berbagai macam pembelajaran, metode pembelajaran Pak Iwan kan, tapi belum benar-benar efektif Pak Iwan. Apa saja tantangan Ibu dalam mencapai tujuan itu? Saya masih kesulitan Pak Iwan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ketika jam pembelajaran berlangsung. Apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan berbagai strategi pembelajaran Pak Iwan untuk mengendalikan siswa yang suka bicara Pak Iwan dalam pembelajaran di kelas. Baik. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Pertama-tama kita perlu tahu dan memahami penyebab siswa suka bicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena tidak memahami materi pelajaran, apakah karena bosan, atau karena mereka ingin menarik perhatian? Saya berpikir Pak Iwan kan mereka kurang memahami materi pelajaran Pak Iwan. Oh, jika demikian, apa yang kira-kira perlu Ibu lakukan? Saya berarti perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa tidak bosan Pak Iwan. Selain itu, apalagi yang akan Ibu lakukan? Saya rasa saya perlu memberikan penguatan positif Pak Iwan kepada siswa yang tidak berbicara, seperti memberikan pujian, penghargaan kepada mereka yang diam dan mendengarkan penjelasan yang saya berikan. Bagaimana Bu? Kira-kira dari pembicaraan kita tadi, apakah Ibu sudah memiliki gambaran dengan strategi yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya? Iya Pak Iwan, saya sekarang alhamdulillah sudah memiliki gambaran strategi yang akan saya lakukan di kelas nanti. Kira-kira kapan Ibu akan mengimplementasikannya di kelas? Mungkin Pak Iwan pada pembelajaran selanjutnya saya akan melaksanakan hal tersebut Pak Iwan. Baiklah, saya rasa kita sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Silakan nanti Ibu dapat mengimplementasikan strategi tersebut dan nanti jangan lupa beritahu saya hasilnya. Terima kasih Pak Iwan. Baiklah Pak, nanti saya akan melakukannya. Oke Bu. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Yurna. Bagaimana Pak tentang pelaksanaan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah selesai melaksanakan coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukannya dengan sesuai dengan alur cerita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan pada coach informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan serta meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Seperti itu Bu. Menurut saya sebagai observer ya Pak, tadi itu sudah sangat bagus sekali. Bapak sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bapak sudah melaksanakan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri. Kemudian selain itu pada coaching ini
Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak ya. Iya. Baiklah Pak, sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, saya ada pertanyaan satu lagi untuk Bapak. Iya. Dari yang sudah Bapak lakukan ini, tadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahannya, Bu. Luar biasa sekali Pak Iwan ya. Tadi padahal sudah menerapkan Tirta itu udah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bapak itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang diharapkan sesuai nanti ke depannya. Bapak lebih baik lagi ya semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk berbagi pengalamannya Pak ya. Baik Pak Iwan, cukup sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Iwan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat Pak Iwan. Alhamdulillah. Ibu hari ini melakukan coaching ya. Sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching hari ini. Coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Iwan, saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengar dengan baik, yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Iwan. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Iwan. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak Iwan dan mengatasi serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, untuk saat ini demikian dulu observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Semoga sukses Bu. Terima kasih Pak Iwan atas kesempatannya. Assalamualaikum Irna, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Sepertinya ada hal yang penting mau dibicarakan. Iya betul Bu. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Irna? Saya lagi ada masalah Bu dengan satu siswa saya. Kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini Bu Irna? Tujuan dari permasalahan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan siswa saya Bu yang jarang datang ke sekolah. Oh, berarti Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi pada siswa Ibu sekarang ya? Iya betul Bu. Langkah apa saja yang sudah Ibu Irma lakukan? Saya sudah memanggil siswa tersebut dan membicarakan tentang kenapa dia nggak datang ke sekolah seperti itu Bu. Saya sudah menanyakan dan saya sudah mendiskusinya bersama siswa tersebut. Berarti Ibu sudah masuk ke tahap pembelajaran diskusi masalah ya Bu. Tindakan yang Ibu lakukan sudah bagus karena metode yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan tujuan permasalahan. Kira-kira
apalagi ada cara lain yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai tujuan dari permasalahan ini? Ada Bu, kalau misalnya permasalahan ini juga tidak teratasi, saya ingin bertemu dengan orang tua siswa tersebut Bu, untuk menanyakan apa masalahnya, kenapa dia tidak ke sekolah seperti itu. Oke, sudah bagus sekali itu Bu Irna. Karena sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua dari wali murid. Kira-kira apa dukungan yang Ibu perlukan dalam mengatasi permasalahan ini? Dukungan di sini Bu, yang pertama sekali kepala sekolah juga Bu ya, untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi, kemudian guru, dan yang kemudiannya lagi orang tuanya Bu. Oke, bagus sekali Bu Irna. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Rencananya minggu depan Bu, saya akan melakukan tindakan tersebut. Baik, semoga rencana Ibu ini membuahkan hasil ya Bu Irna. Ya, baik Bu, terima kasih Bu atas pendengarannya hari ini dengan curhatan saya. Sama-sama Bu Irna. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Iwan. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Irna ya Bu. Iya Pak Iwan. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching tadi Pak Iwan, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak Iwan. Oke Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi yaitu Bu Irna dan Ibu sudah berjalan dengan sangat baik, dan juga prosesnya alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Bu Irna, sehingga Bu Irna bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Nah, pertanyaan terakhir sebelum penutupan ini Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Baik Pak Iwan, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara pelaksanaan coaching, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak Iwan. Itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Saya pikir demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi